jual beli jabatan penanggung jawab kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin memasuki babak baru. Selasa 25 Januari 2022, kasus itu mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Sidang digelar secara virtual. Kedua terdakwa Puput Tantrianasari dan Hasan Aminuddin mengikuti persidangan secara daring dari gedung KPK C1, sementara jaksa penuntut umum hadir di pengadilan. Sidang yang sejatinya digelar sekitar pukul 9 itu sedikit molor. Majelis hakim dalam perkara itu adalah Ju Johnson yang jadi ketua. Ia didampingi dua anggota hakim lain, yakni Abdul Ghani dan Emma Eliani. Sementara dari JPU KPK ada 4 orang. Sekitar pukul 10:30 terdakwa Tantri dan Hasan datang. Keduanya ditampilkan dalam skrin yang ada di pengadilan tipikor. Tantri nampak mengenakan baju warna biru muda, kerudung merah dan hijau dengan kacamata. Sementara mantan anggota DPR RI Hasan Aminuddin hadir dengan penampilan agak berbeda. Rambutnya yang biasanya terlihat hitam nampak memutih. Ia mengenakan kemeja lengan panjang warna biru dan berkacamata. Kedua terdakwa dinampingi Susilo Aribowo yang menjadi penasihat mereka. Ada juga PH Gunadi Wibaksono dan Agus Sujatmoko yang hadir langsung dalam ruang sidang. Usai semuanya siap, dakwaan pun dibacakan oleh JPU KPK. Hasan dan Tantri didakwa berlapis. Ada 3 dakwaan kumulatif, yaitu terkait penunjukan PJ Kades Karengren Kecamatan Krejengan, PJ Kades di Kecamatan Paiton, dan PJ Kades di Kecamatan Krejengan. Seperti sudah didakwakan untuk pemberinya PJ Kades Karengren Sumarto dan calon PJ Kades di Kecamatan Krejengan dan Paiton yang diusulkan. Pasal dakwaannya pertama pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Tim JPU merinci uang digerakkan untuk Sumarto dan 17 ASN lainnya untuk menjadi PJ Kades di wilayah Krejengan dan Paiton. Tantri selaku Bupati Probolinggo saat itu meminta Sekda Suparwiono dan dilanjutkan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mempersiapkan calon PJ Kades di 253 desa Kabupaten Probolinggo. 253 desa di Kabupaten Probolinggo sendiri akan menggelar pemilihan kepala desa serentak. PJ Kades sendiri ditunjuk untuk mengisi saat terjadi kekosongan jabatan Kades dengan masa jabatan 6 bulan. Usulan calon PJ Kades diajukan pada terdakwa Hasan Aminuddin, suami Bupati Probolinggo. Dalam dakwaan juga disebutkan pengusulan Sumarto sebagai PJ Kades Karengren menggantikan PJ Kades sebelumnya yang terjerat kasus asusila. Sumarto harus menyerahkan uang sebesar 15-20 juta melalui Camat Krejengan Dodi Kurniawan. Dari situ Sumarto memberikan uang 20 juta kepada Dodi. Camat Krejengan Dodi pada 26 Agustus lantas mengumpulkan 12 calon PJ Kades. Dalam pertemuan itu disampaikan juga untuk mengumpulkan uang yang nilainya disepakati sama dengan yang diserahkan PJ Kades Sumarto 20 juta. Kemudian pada 27 Agustus Camat Dodi menandatangani pengusulan calon PJ Kades di wilayah Krejengan. Pada 28 Agustus Sumarto melapor sudah mengumpulkan 240 juta dari PJ Kades, ditambah dari Sumarto sendiri 20 juta. Sehingga total yang diterima Camat Krejengan 260 juta untuk diserahkan kepada terdakwa Hasan Aminuddin. Ditambah uang yang telah dikumpulkan terdakwa Camat Paiton Muhammad Ridhawan sebesar 100 juta. Sehingga total yang diserahkan kepada Hasan mencapai 360 juta. Masih dalam dakwaan, terdakwa Hasan melalui ajudannya Faisal Rahmat menyebut saat bertemu Hasan hanya membawa draft usulan calon PJ Kades, sementara uang diserahkan di lain waktu. Para Kades dan meminta kepada Dodi Kurniawan untuk segera mengusulkan PJ Kades agar tidak terjadi kekosongan
pembangunan pemerintahan. Atas penyampaian terdakwa 2 Hasan Aminuddin tersebut, Dodi Kurniawan berkoordinasi dengan camat-camat yang lain memastikan besaran uang yang akan diserahkan kepada terdakwa 2 Hasan Aminuddin terkait pembangunan pribadi agar mendapat persetujuan dari terdakwa 1 Puput Samdasari. Dodi Kurniawan menyampaikan kepada para camat bahwa untuk pengusulan semata verifikasi sekarang lain, Dodi Kurniawan telah menyerahkan uang kepada terdakwa 2 Hasan Aminuddin sebesar Rp20 dan para camat sependapat dengan besaran tersebut yang akan diserahkan kepada terdakwa 2 Hasan Aminuddin. Pada tanggal 14 Agustus 2021, bertempat di rumah pribadi terdakwa 2 Hasan Aminuddin di Jalan Ayani Maya, Probolinggo, terdakwa 2 Hasan Aminuddin menemui Ponirin, Muhammad Ridwan dan Gobur. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa 2 Hasan Aminuddin kembali. Setelah dakwaan dibacakan, Ketua Majelis Hakim mempersilahkan kepada terdakwa Tantri dan Hasan untuk menanggapi. Usai berdiskusi, penasihat hukum terdakwa akhirnya memilih untuk tidak mengajukan eksepsi. Meski tak mengajukan eksepsi, namun terdakwa Tantri dan Hasan mengajukan 3 hal, yakni soal informasi terkait saksi yang akan dihadirkan dalam sidang, selanjutnya meminta sidang digelar secara offline, terakhir meminta penahanan dipindah dari Jakarta ke Surabaya. Melakukan menyetujui dan disetujui permohonan kami untuk hijrah ke Surabaya agar supaya sidang selanjutnya saya langsung bisa menghadiri sidang. Yang kedua, menanggapi apa yang disampaikan BPU untuk pemeriksaan selanjutnya barangkali dibutuhkan. Saya bermohon agar supaya dilakukan di instansi pemerintah di Surabaya dengan tidak mengurangi rasa hormat, bisa di Polda Jatim atau di Kejaksaan Tinggi Surabaya, Jawa Timur Surabaya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu terdakwa 1 tidak ada. Saya yang pertama terima kasih kepada Majelis Hakim dan Menteri yang saya hormati BPU bahwa apa yang tadi disampaikan oleh penasihat hukum, kemudian yang disampaikan oleh Ketua saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi saya anak-anak saya masih kecil. Kami 5 bulan terpaksa dipisahkan oleh anak-anak. Selama 5 bulan itu pun sama sekali kami tidak pernah diberi kesempatan bertemu secara langsung bersama dengan keluarga 1 orang pun tidak. Bahkan kami untuk bertemu dengan PH pun harus melalui virtual. Saya menghargai sekali lagi dengan SOP karena ada pandemi COVID-19. Tetapi yang mulia sekali lagi dengan kondisi hari ini tentu ini sangat membebani psikologis kami. Untuk itu kami dengan segala kerendahan hati mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk sesegera mungkin menggeser kami dari Rutan Jakarta atau KPK ke Jawa. Berkaitan dengan keputusan Majelis Hakim untuk menyelenggarakan persidangan nanti secara online, kami menghargai itu dan jika pun memang tidak bisa untuk offline, kami menghargai dan siap untuk melaksanakan persidangan secara online, tetapi tetap kami harapkan di salah satu rutan di Jawa untuk mendekatkan secara psikologis, mendekatkan kami dengan keluarga yang berbeda. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan PJP berkaitan dengan hal-hal yang masih dibutuhkan pemeriksaan dan lain sebagainya, kami komitmen dari awal dari 31 Agustus sama sekali tidak ada niatan untuk menghalangi proses penyelidikan. Kami siap dan kooperatif sampai hari ini pun kami juga berkomitmen kooperatif sehingga apapun kami diperlukan untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kasus lain kami siap dijawab. Barangkali itu yang mulia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, kenapa Pak pertimbangan tidak mengajukan eksepsi Pak? Biar
persidangan bisa berjalan cepat dan bisa segera dibuktikan. Begitu Pak. Terus kemudian tadi benar selama 5 bulan terdakwa tidak pernah menerima kunjungan, tidak boleh gitu. Mungkin upayanya Pak, ada pengajuan penangguhan penahanan sudah Pak? Oh enggak, kita sudah bermohon untuk bisa diberikan kesempatan, tapi majelis tadi sudah menjawab, jawabannya sama-sama kita dengar. Oh gitu. Masih persiapkan untuk ke depan, Pak? Untuk Ya mengikuti alur persidangan, jaksa akan acaranya apa kita mengikuti aja. Mungkin ada hal-hal yang perlu dianu seperti saksi-saksi yang akan dianu, Pak? Itu wewenang jaksa semua. Jadi kita hanya manut ngikutin yang punya hajat kan jaksa ini. Kita hanya ngikutin aja. Siap kalau gitu ya. Ya, makasih Pak Anji. Sami-sami. Ketua Majelis Hakim sendiri menolak permintaan itu. Sidang disebutkan tetap digelar online sesuai aturan protokol kesehatan. Terkait permohonan terdakwa itu, JPU KPK akan menyampaikan pemberitahuan terkait saksi yang dihadirkan. Namun untuk menghadirkan terdakwa di sidang masih belum memungkinkan sebab masih dibutuhkan pemeriksaan dalam proses penyidikan perkara lain. Jadi ini ada 3 dakwaan kumulatif, yaitu terkait dengan pengusulan PJKades di desa di Kecamatan Paiton dan Kecamatan Kerejengan. Seperti yang sudah kita dakwakan untuk pemberinya, yang kemarin sudah sidang untuk camatnya dan dari PJKades yang diusulkan. Untuk pasalnya Pak? Pasalnya pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Pak, untuk permintaan dari terdakwa untuk digeser kapan Pak? Gimana Pak? Digeser untuk di Surabaya? Jadi kami sudah sampaikan tadi ke Majelis Hakim atas permohonan tersebut, kami masih butuhkan terdakwa untuk penyidikan perkara yang lain. Jadi kami mohonkan agar untuk tidak digeser dulu ke Surabaya karena kami untuk proses penyidikan agar bisa berjalan dengan yang kita rencanakan. Ada berapa perkara lagi Pak yang sedang proses Pak? Ada 1 perkara yang sedang jalan. Gratifikasi dan TPPU Pak? Yang nanti kita lihat. Pak, benar nggak apa yang disampaikan terdakwa bahwasanya selama 5 bulan tidak pernah bisa menemui dengan 1 orang pun Pak? Ya, jadi di rutan itu ada SOP ya, dan itu SOP itu dibuat secara umum. Dan itu aturan dari Kumham bahwa untuk pertemuan atau kunjungan itu sifatnya masih virtual, belum bisa kunjungan langsung karena kondisi pandemi. Jadi semua rutan pun mungkin bisa dicek akan seperti itu aturannya. Jadi memang tidak bisa kunjungan yang bertemu langsung, tidak bisa kecuali PH karena PH memang ada tujuan untuk pembelaan. Bisa bertemu secara online. Onlinenya masih diberikan hak untuk bertemu online, virtual masih bisa. Tetapi untuk bertemu langsung semua rutan aturannya seragam dari Kumham itu tidak bisa bertemu langsung. Itu yang diterapkan di KPK. Karena status sebagai terdakwa masih atau seperti apa Pak? Semua penghuni rutan seperti itu. Semua ya. Tidak ada perbedaan apa terdakwa tersangka, yang penting dia tinggal di situ, dia mengikuti aturan yang diterapkan di rutan. Bukan terdakwa. Mungkin untuk perkembangan di sini mungkin ada tersangka baru Pak selain 22 tersangka itu Pak. Nanti kita lihat Mas. Sementara yang sudah berjalan ini. Nanti bagaimana kita lihat di fakta persidangan berikutnya. Oke. Gitu ya. Dari Surabaya, Arif Masudi dan Faresa Nuraga melaporkan.